gorengan itu dibuka itu nggak bisa habis banget. Sampai 13.800.000. Pas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan jamaah SHU Baitullah ya. Kita perkenalan dulu sebelumnya, ini dengan Bapak siapa Pak? Marwanto. Umur berapa Pak? Umur 49. Masih muda sih. Masih muda ya. Ini asalnya di mana Pak? Tinggalnya? Dulu lahirnya di Wonogiri. Sekarang tinggalnya di Banyurip Timur, Temanggung. Temanggung. Kalau ibu lengkapnya siapa namanya? Nama Setianingsih. Umurnya? Umur 44 tahun. Berarti ibu bapak ini umroh bareng ya kemarin ya? Alhamdulillah. Bulan apa? Tanggal 22 Februari 2023. Masih lengkap kayaknya, masih inget banget ya, berarti kayak masih kemarin ya umrohnya. Kalau sehari-hari kesibukannya apa Bapak Ibu? Kalau kami jualan sayur tiap pagi. Oh, sudah sejak lama memang ya? Belum lah. Jualan sayur itu mau daftar umroh itu. Oh, daftar umroh baru jualan sayur. Sebelum daftar umroh. Pas udah daftar umroh. Iya. Tapi pas udah ada niatan barusan mulai jualan sayur atau gimana? Pas ada niatan itu ibu yang malah jualan jus dulu. Lah sebelumnya selain jualan jus, jualan sayur, tadinya kegiatannya apa? Ibu rumah tangga aja. Lah untuk sehari-hari kan pasti ada kesibukan gitu. Saya kerja di Giant dulu. Oh, Giant. Jadi Terus saya itu di rumah. pikiran jualan jus gitulah. Karena memang kita memang dari dulu memang berangan-angan ya, mimpi ya pengen bisa ke Baitullah, tapi kok nggak pernah bisa. Mungkin karena biaya juga angan-angannya. Terus mulai dari situ saya coba tak jualan jus lah, siapa tahu bisa bernambah-nambah. Dan Bapak waktu itu masih di Giant juga ya? Masih di Giant. Kalau sekarang? Sekarang Sudah resign? di rumah, iya. Oh, full di rumah? Full di rumah. Iya. Itu kalau berarti kan ada niatan ke Baitullah tuh. Nah, itu awal muncul mulainya ingin, saya pengen umroh itu kapan gitu? Atau apa yang melatar belakangnya ibu bapak semua ada keinginan untuk kesana gitu? Kalau kepinginan sudah lama, dari dulu memang nonton TV itu, pengen gitu ya. Ada yang haji dia pengen kapan kita ke sana, ya nggak tahu ntar kapan-kapan. Terus semakin lama kok kepengen. Sejak diperkenalkan dengan SHU pas ada Rasul di pendopo Pengayuman. Oh, workshop. Oh, itu pertama kali kenalan berarti dengan SHU. Itu kalau ceritanya gimana tuh? Awal mula kenal dengan SHU. Kan kami jamaah dari Ustadz Koid ya, Rosida itu. Terus Ustadz Koid dia sering besok ada workshop itu SHU. Nah, kita berangkat yang pertama di pendopo, ikut itu lama-lama itu tertarik gitu. 2 kali kayaknya di workshop di pendopo itu 3 kali. Nah, mulai saat itu sudah ingin sekali, pengen setelah diilmui sama SHU kita semakin kepengen. Akhirnya saya berniat, Bismillah jualan jus, siapa tahu nanti bisa. Oh, sebagai langkah pertamanya ya. Siapa tahu bisa buat itu. Terus kita berapa bulan jualan, nabung dari 5.000 pertama, lama-lama nambah. Terus bulan Maret itu kita berani daftar di benar-benar. Berarti Maret 2022. 22, iya. Oh, 2022 daftar. Apa sih yang kan ikut workshop? Iya. Apa sih yang akhirnya dari workshop itu yang didapatkan, atau perkataan dari ustadznya kah? Perkataan yang mana yang bikin Bapak Ibu itu semakin yakin, oh insya Allah bisa nih gitu? Iya. Umroh itu tidak perlu biaya. Tidak perlu, bukan karena uang tapi karena kemauan, bukan karena uang. Allah memanggil orang yang mau, bukan yang mampu. Itu dari kata benar saya. Aku memanggil orang yang mampu. Dari situ kami mulai berarti saya mau, harus pasti bisa gitu. Akhirnya mulai jualan ya. Iya. Benar-benar di sini kemauan dari hati. Jadi saya tuh
sebelum ini kan saya dapat info. Nih ibu ini mulainya dari budgetnya minim banget, katanya jualan es tuh katanya modalnya 18.000. Benar Bu? 18.000 benar. Cuma jeruk setengah kilo, terus mangga setengah kilo, itu aja. Gula aja beli setengah kilo, habis beli lagi gitu. Terus awal-awal mulai itu gimana? Lancar apa akhirnya Alhamdulillah tiba-tiba? lancar, kami cuma jual jus itu cuma 2.000. Cuma jualin buat Hari pertama aja itu buat ingat anak-anak jual sekolah. cuman laku 2 hari pertama. Hari pertama Iya. di rumah, depan rumah ini berarti? Di teras, di teras. Oh, Itu mejanya mejanya dikasih orang. Kan kebetulan saya dikasih meja sama tangga. Ini Mbak Neng kalau Buat kayu meja kalau bakar. buat kayu bakar, oh ya kan masak pakai kayu bakar. Terus kata saya, Mbok ini dibenerin aja nanti tak buat jualan jus gitu. Oh ya, terus itu bener di depan aja buat jualan jus itu. Itu berarti bulan Maret itu mulai jualan jus sebulan. Sebelumnya berapa bulannya ada Nek? Berapa bulan ya? Pokoknya hampir setahun ya itu. Setengah tahun, tapi kita waktu itu belum yakin banget ya. Belum, tapi sudah punya niat buat Dan umroh. akhirnya Maret 2022 langsung langsung bismillah daftar gitu. dinekatkan iya daftar buat umroh. Terus kebetulan dari habis jualan jus, terus kita kok tiba-tiba punya ide jualan sayur. Terus punya ide lagi tambah sembako yuk gitu. Itu ide itu datang sendiri itu. Artinya mulai dari keyakinan ya kan, akhirnya timbul apa ya, usahanya ya akhirnya. Iya, kalau yang modal sama enggak itu ya tambahan dari situ, nanti kita ngumpulin nanti buat beli ini. Jualan sayur pertama cuma tempe 3, misalkan cuma berapa sayur 2 biji aja, lama-lama nanti banyak orang yang pesen, gitu. Banyak orang pesan. Akhirnya sampai sekarang malah bapaknya full di rumah ya. Iya, full di rumah. Terus gitu. dalam perjalanannya berarti kan daftar bulan Maret, kemudian sampai ke pelunasan, sampai bisa ngelunasin tuh gimana Bu ceritanya Bapak Ibu? Itu juga agak nyangka ya bisa ngelunasin. Bisa melunasi. Ngasih buat biaya umroh itu nggak nyangka. Alhamdulillah sampai sekarang seperti mimpi ya. Itu jualan itu. Tiap hari itu dikasih kejutan sama Allah. Contohnya Bu bisa ceritakan nggak Bapak? Kejutan seperti apa misalkan yang masih teringat sampai sekarang? Pagi itu ya habis ini ya kan buat kulaan. Kulaan habis. Wah ini kok habis ya, kok nggak bisa kulaan lagi, nggak kok siang Tapi tahu saya nekatkan. ada lagi gitu loh. Itu kalau Ya sore kalau maghrib tuh wah besok buat kulaan sayur apa ya, kok nggak ada uang udah buat kulaan. Kok alhamdulillah malam tutup itu wah ada Bu buat kulaan besok. Oh jadi kalau pagi gini kan saya jualan gitu habis nanti uangnya itu memang saya ambil khusus buat umroh gitu. Oh disisihkan dulu. Itu nomor 1 saya, ini uangnya Allah tak ambil gitu toh. Lah sudah pokoknya mau nggak mau harus itu tak ambil buat umroh gitu. Lah sudah nanti siang itu sudah nggak punya uang, tapi nggak berani ngambil, jadi sudah biarin. Tapi alhamdulillah dari sehari itu nanti ada aja nanti, tapi nggak tahu tambah barang tidak berkurang, tapi tabungan ada gitu. Tapi akhirnya berjalan terus meskipun sudah disisihkan, modal buat besok ada lagi. Ada. Itu yang benar-benar yang itu kemudahannya luar biasa ya. iya, Itu tapi ujiannya juga lumayan. harus dengan sabar. sabaran Iya. dan Menguji berarti itu sabar. keyakinannya diuji terus Bapak ya. Iya. Karena tiap harinya besok apa nih buat kulakan, ada nggak uangnya gitu kan. Itu berjalan berarti bulan Maret, pelunasan bulan apa itu berarti? Akhir Desember itu bisa. Nah, saya dengar katanya malah tadinya artinya mulanya kan minim budget banget. Terus nggak nyangka alhamdulillah bisa lunas. Nah, malah nambah satu lagi tuh gimana ceritanya? Iya, itu itu bulan awalnya mana ya? Nambah mertua. September. Ya. Awalnya saya cuma ngobrol di belakang sama anak saya yang pertama. Kok lebih bahagia lagi kalau misalkan umroh ngajak ibu ya, mumpung masih ada gitu kan. Terus kata anak saya gitu, tapi saya bilang mimpi kok ketinggian ya Kak gitu. Ya nggak boleh begitu, mimpi itu harus setinggi-tingginya, minta sama Allah itu yang tinggi sekalian, jangan tanggung-tanggung. Minta umroh ya ajakin sekalian, mau pengen ngajak simbok ya simbok sekalian gitu kan. Terus dari bulan September itu
kita nggak nyangka ternyata rezeki itu nggak tahu dari mana, tapi kita bisa nabung terus setiap hari kan. Wah, kok 32 juta ya, misalkan sehari berapa ya, sehari berarti harus nabung 500.000 kata bapaknya. Duh, 500.000 terus diniatkan tiap habis belanja gitu ambil 500.000 brek masukin kaleng. Udah nggak ada otak lagi. Nggak boleh di otak. Masalah nanti siang nggak bisa kulaan. Nggak bisa, nggak apa-apa. Nanti ada rezeki gitu kan. Tapi sampai malam itu bisa. Nanti pagi-pagi itu sudah ada uang itu buat kulaan. Masya Allah. Iya, sampai akhirnya itu bulan Desember itu lunas. Sampai yang terakhir itu sama tanya Ustadz, saya tabungannya kurang berapa? Kurang 17 ya. 13.800. Terus saya ini ya udah ini tabungan yang buat anak-anak aja, yang saya nabung berapa tahun buat sekolah ya. Ini aja dibuka nggak apa-apa. Paling dapatnya sekitar 3 juta, nanti yang lain nanti nyusul, nanti Allah pasti. Begitu dibuka itu nggak nyangka pengen. Kalau ini celengan itu dibuka itu nggak habis banget. Sampai 13.800. Pas ya. Itu Dibuka itu nggak habis uangnya. yang terbuat dari apa, Bu, celengannya? Celengan plastik. Yang itu plastik kalau yang. Oh, cuma kayak diiris sedikit diambil kok nggak masih ada terus gitu ya. Oh, cuma gini dititarin aja. Kalau yang umroh kan saya punya kaleng khusus itu, kaleng susu. Oh, ini ada tulisannya ya. Tulisannya apa itu? Bismillah tanah suci. Apa? Amin. Oh, bismillah baitullah tanah suci, amin. Ini udah isinya lagi ya? Udah, itu dari hari kemarin, hari Senin. Sekarang tiap minggu daftar ke Ustadz Qoid. Oh, iya. Ini dulu pas pertama itu, ini kan tak rapetin pakai lah ini ya. Solasi. Setelah sini dibuka pertama itu berapa waktu? Dapat berapa? 10 juta. Yang itu yang pas ini sih yang lebih sih saya tuh nggak percaya. Tapi alhamdulillah bisa ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah akhirnya sampai bisa ngelunasi mertua juga. Pelunasan mertua itu kan mulai ada keinginan Desember. September. Akhir September. Dilunasi untuk ibu kapan berarti? Desember itu. bareng gitu. Bareng? Iya. Berarti udah cuma September, Oktober, November, cuma 3 bulan? Iya. Masya Allah. Ternyata itu loh apa 99 hari menuju Baitullah itu ternyata kalau kita bener-bener itu ya. Bisa. Kalau ini, itu kan tadi Ibu Bapak sudah sudah menjelaskan bagaimana akhirnya dari keyakinan ya kan, akhirnya bismillah diniati, kemudian berarti timbullah niat untuk gimana sih caranya supaya akhirnya bisa saving lebih, nyimpan lebih gitu ya. Itu kan usahanya. Kalau selain itu amalan-amalan yang rutin dilakukan gitu, yang artinya untuk memudahkan juga Ibu Bapak ada rutinan amalan tertentu nggak? Yang kita mengikuti dari Ustadz Qoid ya. Itu apa Esa Ubaidullah ya yang disampaikan Ustadz Qoid. Pokoknya bunding kalau benar itu coba amalkan surat itu Ali Imran 9697 sama Al-Had 2722 ya, dibaca berarti itu diamalkan setiap sholat, setiap itu pokoknya setiap saat saya itu sudah itu sampai apal sampai kita di dapur masak aja pasti yang dibaca itu. Sama sedekah pagi. Oh, sedekah paginya di sini apa di masjid apa di mana? Kita ada di Kaleng sama di masjid. Di Kaleng ada, di masjid ada. Ya, maksudnya kalau Bapak kalau subuh ini sudah pagi, di Kaleng kita ada pagi, nanti sedekah Jumat juga ada kita itu buat sedekah. Saya juga gini Mas, kadang dulu itu gini, saya itu bukan orang yang pintar agama ya, bukan nggak bisa belajar juga baru sebentar, belajar ngaji juga nggak bisa, tapi kok punya keinginan kok bisa ke Baitullah. Kadang malu ya sama Allah gitu, sama Ustadz. Ngapain malu, memang niat kok. Saya sering curhat ya sama Ustadz. Orang kesana itu nggak harus yang pintar agama, bukan orang yang kaya, nggak bisa agama, nggak bisa ngaji, tapi memang kemauan pengen ke sana. Nanti di sana kita berdoa, minta dimudahkan untuk belajar gitu deh. Kita semakin di situ tuh ilmunya dari SAO itu benar-benar. Momen-momen apa sih Bu yang masih teringat gitu ya?
akhirnya pelunasan dan berangkat, proses keberangkatan kan mungkin selain pelunasan ntar butuh buat pasti kan harus ada uang simpanan dan seterusnya, sangu atau gimana, itu gimana Bu? Sangu itu sama kayak nggak punya di pas mau berangkat dari pelunasan begitu lunas nggak punya uangnya habis ya, nggak ada uang, terus salah kita sampai bilang gini, kita doanya salah dulu, doanya cuma minta dilunaskan. Sampai 1 bulan itu, sampai bulan Januari itu kok nggak ada uang sama sekali, salah, kita mintanya juga dicukupkan semuanya, minta susulan lagi, terus minta doanya nyusul. Kita kok lucu doanya kurang nyusul lagi gitu ya, kita lucu, tambahin doanya, kita dicukupkan semuanya gitu. Dari mulai dari mau berangkat itu ya Allah, Masya Allah, Allah itu benar-benar Maha Pemberi. Sering dapat kejutan Pak ya. Kita mau berangkat itu benar-benar nggak punya uang mau buat bekal itu. Contohnya Bu, apa? Sampai sandal ya, sandal HP. jepit, HP itu kan bapak memang nggak punya HP. Waktu itu kan diceritain kalau di sana itu nanti nggak bisa jadi satu, bisa dipisah. Terus gimana ya kalau nggak punya HP nanti nganu apa hubungan komunikasinya ibu sama Pak, terus ya udah nggak apa-apa, nanti lah yo ada rezeki. Tiba-tiba ada rezeki buat beli HP. Beli HP. Terus dari situ kita aduh ya Allah apa lagi, sampai kita mau berangkat aja kita tutup pintu aja, nggak usah nerima tamu, memang kita nggak punya ya buat nyuguh ya gitu. Kata bapaknya gini, apa namanya, ya udah wong tamu itu kan datang kan mau doakan sama mau nitip doa, masa nggak boleh, sudah nanti rezeki ya juga pasti ada. Nggak nyangka sebelum itu tuh sudah tahu-tahu kita masuk kayak suguhan itu sudah datang sendiri itu rezeki ada, sampai kebutuhan pribadi pun Allah itu benar. Contohnya Bu, pas menjelang keberangkatan gitu ya, yang kebutuhan pribadi belum bisa dicukupi tapi tiba-tiba dicukupi, tiba-tiba ada gitu aja. Contohnya apa? Iya, waktu itu kan memang harus packing ya, 7 hari sebelumnya kan memang harus packing sudah komplit. Katanya memang belum bisa packing, memang nggak apa-apa katanya, karena memang belum lengkap ya. Tapi kenapa pas itu memang nggak nyangka Allah itu sampai kebutuhan dalam, pakaian dalam tuh itu Allah sudah ngirim, nggak tahu. Itu ceritanya gimana? Tiba-tiba pakaian dalam ada. Tiba-tiba waktu itu kurang berapa ya, 3 hari. 3 hari atau 2 hari itu pas Zoom itu pokoknya. Pas Zoom. Pas Zoom itu malam-malam ada yang datang, nggak tahu, nggak ketemu ya, saya juga anak saya. Yang ini mah anak yang kecil. Yang kecil katanya ini kado buat ibu, katanya pas dibuka ternyata pakaian dalam, kaos kaki, komplit itu. Lengkap lah ya. Lengkap. Sampai sendal pun ya. Bapak ini nggak punya sendal tuh. Memang kita memang bukan dari orang yang itu ya berangkat itu karena uang, memang nol, bener-bener nol. Keyakinan gitu ya. Iya, yakin. Sendal itu kita beli saya lihatnya beli sendal, ternyata sudah sendalnya dibawa aja katanya, alhamdulillah. Sampai mukena itu pas mau berangkat itu saya berangkat jam 9 ke bandara jam 9. Bandara jam 9. Saya 7:30 ke pasar nyari mukena. 7:30. 7:30. 1 jam setengah lagi mau berangkat baru cari mukena. Belum buka itu pasar setengah 8 tuh ya. Nunggu sampai jam 8 baru buka. Itu juga alhamdulillah dapat rezeki, mukena itu nggak disuruh bayar. Gimana tuh ceritanya? Cari mukena terus nggak bayar gimana? Iya, waktu itu kan saya pagi nyari mukena karena pasar belum buka, saya minta mau dicariin sebentar cepet, maksudnya kalau bisa sekarang ini. Lah kok buru-buru kenapa tuh Mbak? Ini insya Allah saya kok mau umroh, nanti sebentar lagi mau berangkat. Oh mau umroh, ya udah ini buat jenengan aja nggak apa-apa, nggak usah bayar. Ya. Nah tadi pas kan akhirnya berangkat, pas persiapan berangkatan akhirnya berangkat tadi gimana Pak? Diantar keluarga apa gimana gitu? Yang ngantar itu anak yang pertama sama yang terakhir, anak yang kecil. Naik Grab ya? Naik Grab. Pakai motor, sebenarnya mau pakai motor, tapi karena bawaannya itu kopernya besar-besar kan nggak muat. Ya, sama anak di pesan di Grab.
kita dari biaya itu yang bis yang kayak rombongan terus kita bilang gitu ya. Itu kan nggak nyangka pas itu cuma wah kayak ongkos ada nggak ya buat ongkos katanya. Ada lagi. Nggak sengaja waktu itu ketemu di kajian itu sama istri Ustadz Yono itu, saya dipanggil, Buning tak bilangin apa, mau tak kasih uang apa, Buning itu ternyata tabungannya masih ada lebih. Lah saya kan langsung nangis, kok lebih, kan saya sudah pelunasan. Iya ternyata masih ada kelebihan. Langsung saya di sana juga langsung nangis sama Bu Jari itu, loh kok bisa lebih, ya nggak tahu. Katanya ya alhamdulillah buat besok naik. Berarti nabung udah dihitung? Sudah. Pasti dihitung ya? Iya dihitung lah, sudah pasti dihitung. Tapi ternyata kok Bu Jari tuh bilang kok kelebihan, masih ada kelebihan. Terus ya udah Bu Jari buat naik bis aja. Saya pulang juga langsung nangis sama Bapak. Ternyata sudah diongkosin bisnya sama Allah gitu. Akhirnya selesai semuanya. Iya selesai juga itu waktu itu buat naik bisnya. Keajaibannya tuh terus ada ya, muncul terus ya, Masya Allah. Itu mungkin buah dari keyakinan tadi itu ya. Keyakinan sama memang niat mau ke sana gitu. Terus akhirnya sampai di sana. Gimana di sana, Bu? Pas pertama kali datang ya, akhirnya bisa umroh melihat Ka'bah itu gimana? Ya, Bapak Ibu cuma nangis. Tidak bisa dibayangkan. Seneng banget nangis. Sampai di sana kami juga tidak pernah membayangkan sampai di sana ya, lihat Ka'bah, bisa benar-benar bisa nyium sampai itu. Sampai di sana memang kami niatnya di sana dari awal ya, kami berniat pengen mau ibadah di sana, ibadah dan ibadah. Kebetulan memang Bapak nggak punya HP ya, waktu itu dapat rezeki buat HP. Kenapa pas begitu berangkat kami berdua HP-nya nggak bisa aktif sendiri. Sampai sana itu nggak aktif, sudah data paketannya dari sini. Udah diisi paket tapi di sana internetnya nggak bisa. Nggak bisa iya. Tapi akhirnya fokus ibadah dong. Iya makanya saya waktu itu kan bilang sama anak saya nelpon pinjam punya temen tuh. Kok gimana terus gimana ya, uangnya kok hilang ya Kak, eman kata saya gitu kan. Ibu nggak boleh bilang begitu, itu berarti ibu di sana suruh ibadah, fokus, nggak boleh status nggak boleh itu. Terus di sini saya langsung iya. Jadi kita dijanjian cuma lampu itu aja ya, sama besok ketemuan. Di sini lampu, pokoknya di lampu ini gitu, biar mudah. Pintu ini. Pas di Madinah pintu ini gitu kalau janjian Ibu ya. Berarti fokus di sana ibadah aja. Sampai di sana kami diajak Ustazah Uut ya, itu diajarkan explore Ka'bah. Kami langsung berangkat malam itu ya. Ada yang menarik nggak Bu di pas explore Ka'bah atau pas lagi melaksanakan umroh gitu, ada peristiwa menarik atau gimana gitu? Luar biasa di sana. Itu mau nyium Hajar Aswad itu dipermudah sama Allah tuh. Padahal badannya kecil ya. Iya. Yang intinya gede-gede. Ya orang Indonesia emang kecil-kecil Pak. Yang mau Ustaz Jaud, pokoknya yakin bisa gitu. Bisa waktu sama Ustaz. Pas pertama itu kan hari pertama di sana pas explore Ka'bah. Itu cuman berlima ya. Datang pagi terus malam jam 10 itu explore Ka'bah. Cuman berlima, yang ikut berlima kan diajak semua tapi pada nggak mau. Berlima di antara mau Ustaz Jaud. Alhamdulillah bisa semua. Bisa semua. Udah saya bisa. Pertama itu nyium Asyarafat bisa pertama. Sholat itu sholat itu bisa di Ismail. Bisa itu Multajam bisa, sholat di Jibril sholat Jibril juga bisa, sholat di bawah talang emas bisa itu alhamdulillah. Ibu berarti usianya berapa? Ibu 76 tapi itu nggak ikut. Ekspor Ka'bahnya nggak ikut. Tapi pas selama umroh, maksudnya kesehatannya aman-aman ya. Alhamdulillah. Pas ternyata akhirnya ibu diajak, ibu bilang apa gitu? Ibu nangis, nggak nyangka. Kan saya nggak pernah ngasih tahu kalau mau berangkat umroh. Kami cuma Tapi pas daftarin ibu mertua itu ngasih tahu nggak kalau mau didaftarin? Pas habis didaftarkan baru kasih tahu. Itu akhirnya nambah doa lagi dari ibu ya. Kalau setelah umroh apa yang berubah Bu? Alhamdulillah usaha semakin lancar. Terus
yang pertama itu malah kita pas baru datang itu ya udah kan selama ini keluarga agak renggang ya. Yuk pas datang itu alhamdulillah bisa rukun lagi keluarga itu. Bisa rukun yuk. Itu apa salah satu doa yang Bapak minta? Iya, di sana. Doa terus minta iman, ketetapan iman gitu, takwa, istiqomah. Kalau kami minta doa itu, minta rezeki, diberikan rezeki usaha yang lancar. Alhamdulillah. Itu. Anak saya alhamdulillah ya maksudnya agak itu ya. Sekarang anaknya jadi lembut gitu. Oh, anak-anaknya ada yang sulit tadinya, tiba-tiba udah gitu. Iya. Itu perubahannya gimana ceritanya? Sekarang itu sudah berubah banget. Itu tiba-tiba atau ada ceritanya seperti apa gitu, Bu? Nggak tahu, tiba-tiba sekarang anaknya jadi lemah lembut, sama ibunya juga lemah lembut. Berarti anak yang penyayang sama adiknya gitu. Yang kedua. Yang kedua. Kalau yang pertama memang malah support banget dari pertama ya. Yang kedua tiba-tiba berubah, berarti dari keluarga alhamdulillah semakin rukun. Usaha semakin lancar. Terus apa lagi perubahan yang dirasakan selama? Makin tenang hidup ya. Kalau ibu atau bapak punya pesan untuk orang-orang yang masih ragu untuk umrah gimana, Bu? Pesannya apa? Kalau saya ya, umroh itu benar-benar ilmu dari SHU itu benar. Umroh itu bukan buat orang yang mampu, tapi bukan orang mau, bukan. Tapi kalau kita memang benar-benar mempunyai keyakinan, keinginan yang benar-benar itu, saya sendiri yang alami ya, maksudnya dari awal benar-benar bulan Maret itu benar-benar sudah diniatkan buat mendaftar, ternyata memang diberi kemudahan. Tidak mungkin ya, maksudnya bisa umroh sampai 3 orang, apalagi yang waktu buat ibu itu saya bulan di September itu loh, benar-benar kalau kata saya itu mujizat ya. Itu baru dapat 1 orang tuh pas bulan September. September baru pelunasan 1 orang ya, Pak. Tiba-tiba nambah ibu. Iya. Kan harus melunasi 2 orang. Tapi untuk mula-mula ibu itu diniati untuk umrah kan didaftarkan bulan apa? September. Bulan November awal. November. Ya enggak ibu mertua. Awal November. Itu bulan September, saya ingat September. Ingatnya itu. September. Tapi sampai Desember bisa lunas tuh gimana ngelunasinnya gitu? Ya kita cuma ngitungnya gini. Wah, ini kita kurangnya berapa ya? Kurangnya itu misalkan 70 juta ya. 70 juta. Berarti kalau dalam waktu 3 bulan itu dihitung-hitung berapa ya? Per harinya. Iya, per hari berapa ya nabungnya? Kita harus nabung segini ya. Bismillah, besok mulai nabung segitu. Ternyata itu benar-benar. Ternyata bisa. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya tetap bisa. Kalau dari Bapak Ibu, kira-kira apa lagi sih yang spesial dari SHU? Kalau saya SHU itu benar-benar spesial. Soalnya benar-benar memberikan ilmu yang benar-benar bermanfaat dari yang paling detail, misalkan ke toilet, di pesawat pun kita semuanya dikasih tahu, semuanya diberi ilmunya. Sampai di sana pun dari detail Ka'bah, detail Masjid Nabawi itu semuanya diberikan ilmunya. Dari pengalaman saya sendiri ya, setelah sampai di sana tuh banyak sekali jamaah dari yang biro lain itu ya, sampai Hajar Aswad pun dia itu belum tahu mana tuh Hajar Aswad. Gimana? Itu gimana ceritanya? Kok bisa, Ibu? Iya, waktu itu kan kita hanya, Mbak dari Indonesia, iya. Mbak, ajar apa tuh yang mana tuh? Lah, kok jenengan sampai di sini ajar belum tahu, emang nggak diilmui? Enggak, cuma kita pakai zoom manasiknya gitu. Jadi nggak tahu mana sebelah mana Hajar Aswad, mana Rukun Yamani nggak tahu. Yamani nggak tahu. Talamas nggak tahu. Tawaf pun waktu jenengan sudah tua belum? Tawapi apa gitu? Tawaf sing pundi sing kados nopo ngoten niku. Itu gimana umroh tapi nggak tahu caranya ya? Di Masjid Nabawi ya, saya ketemu sama jamaah lain juga. Dia nanya, Mas itu Masjid Kuba apa gitu?
Bukan itu rodo kan, pas saya sholatnya di belakang rodo sama orang itu. Yuk, masih dari biro mana bapak itu kok nggak tahu nggak tahu Masjid Kuba. Masjid Kuba itu letaknya di luar dari Masjid Nabawi, masih jauh kok dari sini, saya gitu. Bisa melenceng jauh banget. Itu. Banyak sekali di sana itu jamaah dari biro lain tuh nggak tahu. Kasihan udah bayar mahal tapi iya, tapi yang nggak tahu nenek-nenek itu apa-apa. waktu itu juga ya nenek-nenek didiamin sampai situ 5 hari itu tidak ada TL-nya, nggak ada TL-nya. Nenek-nenek. Iya. Lah terus nanti Waktu itu dia jalan-jalan sendiri apa iya, jalan sendiri dari Masjid Nabawi itu cuma dari Jakarta di drop, kan dari Jember, terus di drop gitu aja di Masjid Nabawi ditaruh di hotel. Ditinggal. Sepuh-sepuh udah ditinggal aja. Itu waktu itu kan sama ininya tuh, dikira saya temennya. Terus Misalnya sama warna oranye. iya, ternyata itu ditinggal aja sudah 5 hari, ada yang sakit nggak ada yang ngurusin. Terus waktu sama Ustazah Udi bantu ya, ditanyain ternyata nomor teleponnya sudah nggak aktif. Ih, subhanallah. Ngeri, Ngeri kayak gitu. ngeri. Nauzubillah. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sendiri SA itu seperti apa? Luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Kalau kami SA itu luar biasa. Itu merubah semuanya dari Merubah kami. semua. Ilmunya tidak ilmu buat bukan ilmu buat itu saja, buat kita harus ke Baitullah ya, tapi ilmu-ilmu Tiap hari kan untuk ketenangan hati, ketenangan itu selalu disampaikan oleh SAW. Berarti ada Setiap banyak biro. kebaikan yang akhirnya bukan hanya tentang umroh jadinya ya. Jadi perubahan hidup juga akhirnya Iya, bisa. dari iman, takwa kita itu benar-benar buat pengasuhan anak. Kami kan selalu ikut itu ya, kelas intensif itu selalu disampaikan cara kita mendidik anak, sampai berdagang pun kami diajarkan di kelas intensif itu. Kalau berdagang biar lancar mungkin dari itu ya, mungkin kami dagang lancar mungkin karena dari ilmunya itu, nanti dibacakan surat ini kita selalu mengamalkan ini lah, itu mungkin jadi lancar. Itu juga kan itu dari SAU selalu diajarkan seperti itu, cara Ya. mendidik anak itu semuanya diajarkan. Nanti alhamdulillah Luar berarti biasa, tahapannya ya. itu Ibu Bapak sudah sampai ke tahapan SA itu kan punya slogan umroh mudah, sudah mudah alhamdulillah. Iya. Dan yang paling penting selain umroh mudah juga umroh mengubah, dan alhamdulillah sudah banyak perubahan yang didapatkan juga ya. Kayaknya itu aja Bu, terima kasih waktunya untuk wawancaranya. Semoga selalu dimudahkan oleh Allah, terus diberikan rahmat terus dan diberikan hidayah selalu. Terima kasih.